So, kalau kondisi market gue lihat agak ngantuk ya sejak koreksi yang Mei kemarin, jadi agak lesu-lesu gimana gitu rasanya. Ya, Dan secara sektoral sih mungkin lebih ke energi sama transportasi ya yang kita lihat naik ya ya. di situ sih kalau untuk ini. Tapi kalau untuk makronya aku kurang kurang kemarin tuh kalau nggak salah datanya datanya Amerika nggak terlalu bagus ya. Ya, oke. Hmm. Jadi apa aku nggak tahu apakah akan tetap 5 kali lagi dinaikkan Fed apa Fednya itu. Terus inflasinya apakah sudah memang dipucuk yang kemarin itu apakah akan tetap naik lagi atau gimana nggak ngerti itu. Billy dipandang Oke. kalau yang makro. Oke, oke, oke. Hmm. Oke. Jadi kalau Doni tadi kan itu market ya, berarti ya. Nah, kalau Hmm. saya gimana, Doni? Apakah Gimana, masih gimana? bentar ya, mungkin. Oke. Ya, tes. Lebih jelas nggak? Jelas jelas jelas. Oh ya, jelas. Gimana? Oke, 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 oke. Ya, jadi, dari dibilang, dibilang dari awal tahun, orang bullish. Nah, cuma emang putus. Putus putus putus. Tetap aja biar suara lu Gua kayak agak terputus gitu. gua geser bentar. Gua geser bentar. Bentar. Gua Geser kemana satpam? Ke pos satpam. geser ke tengah. Coba ya. Nah, coba. Better nggak? Better sih better. Oke, Oke? oke, Hmm. oke. Ya, ya, oke. Sip. Jelas ya, bener ya, jelas ya. Kalau nggak, nanti gue Jelas. geser. Oke. Oke, berarti itu blind spot lah. Oke, sip. Kalau kita ngelihat dengan kondisi sekarang ya, Doni ya. Ini kan tadi kan Ya. udah dibilang kan, ya, yang mau kita highlight market ini tahun ini nggak gampang ya, Doni ya, cari untung ya. Karena saya sih kebetulan nanya-nanya juga sih sama beberapa teman gitu kan. Bahkan nanya juga sama kayak ya, bahwa tahun ini nih trennya tuh nggak bisa diprediksi gitu ya. Suka besoknya balik gitu kan. Tapi kalau habis break nggak beli, jadinya kayak panik dan segala macamnya yang malah makin naik. Kan. Jadi setahun ini menghadapinya tuh lebih kayak gimana strateginya gitu. Karena kan marketnya ini bisa dibilang tidak segampang awal 2020 atau bisa dibilang pertengahan 2021 lah ya gitu. Hmm. Ya kalau kita lihat 2021 tuh teknologi yang memang mendominasi ya ribuan persen naiknya gitu. Tapi makin ke sini kita lihat September tahun 2021 itu mulai kayak berbalik arah lebih ke komoditi ya. Sampai sekarang pun masih ke komoditi. Terus aku lihat kalau di ISG kita itu perbankan sama komoditi sih yang lebih mendominasi ya. Kalau aku nggak salah ingat mungkin 49% itu dikuasai sama perbankan sama komoditi ya secara Ya, percentage. Terus memang kalau kita bilang setelah April itu kayaknya market lebih lebih udah mulai koreksi ya. Aku ingat kemarin coba lihat data sejak ISG di 72 ya. 72 tuh di tanggal 21 April ya. terus koreksi di 13 Mei. Ini tanggalnya bagus ya, tanggal serem 13 Mei di Horor. 6.597. Ya, jadi kayak gampang diingat sih tanggal-tanggalnya. Nah, setelah itu hari ini naik ke 7.000. Jadi harapanku sebenarnya pas Mei ini lebih lebih dalam lagi sih pengennya gitu. Karena kan kalau Oh, kita lihat kayak perbankan tuh naiknya udah kayak BNI aja itu udah 9.000 gitu ya. Jadi kayak kita juga susah kayak mau cari saham apa lagi nih yang masih bisa apa dapat dia punya upsetnya lebih lebih bagus gitu. Kalau ya. komoditi kita sudah pada naik semua kan gitu. Jadi Oh, akhirnya yang manggung yang saham-saham yang ya yang lucu-lucu lah yang kita lihat yang kalau kita day trader ya ya itu agak susah gitu karena lebih yang ke unyu-unyu yang manggung gitu dibandingkan saham-saham yang serius. Tapi kalau aku lihat juga ya menarik dari segi transportasi kali Jok ya. Sama Billy Hmm. yang saham-saham di situ tuh naiknya gila-gilaan sih kalau aku lihat ya.
Jadi setiap hari aku pantau itu dari sektor transportasi nih yang memang kayak tiba-tiba naik yang kita nggak sadari di saat teknologinya turun, transportasi ini makin naik gitu. Transportasi laut apa darat nih, Kodon? Laut. Laut. Daratnya kan mulai menggeliat nih. Beberapa Zaman. transport yang Dan Oke. ada jok yang diangkut yang satu orang atau ngikut manusia. Iya benar. Gua tahu sih yang lu maksud hari ini kan, yang lagi manggung hari ini ya. Oke. pelan-pelan kan. Mungkin Gil kalau untuk kedepannya ya mungkin aku melihat ini kan kalau jangka pendek 1 minggu 2 minggu ya mungkin lebih konsentrasi ke dividen kali ya. Ya, Jadi konsentrate di dividen terus MSCI itu besok ya. besok betul. Besok terakhir. Ya, MSCI. Jadi yang corporate action mungkin aku lihat yang menarik ya beberapa ya. Ada yang stock split lah, terus mau RUPS lah, ada yang mau bagi dividen lah. Nah, itu yang masuk di MSCI pun ada beberapa saham yang kita bisa lihat sih. Jadi aku sekarang kalau aku lebih main di yang dividen play, sentimennya dividen sama yang MSCI udah terakhir ya. Jadi kayak aku dari 2 minggu yang lalu tuh udah betting di MSCI. Tapi kalau setelah MSCI ini selesai ya kita lebih lihat ke corporate action sih untuk lebih gampang buat kita karena kan kita day trader ya atau kalau mau di swing lebih ke situ gitu. Tapi kalau secara sektoral sih aku masih optimis sama komoditi sih. Dan kalau kita mau lihat semester kedua ini kan sudah bulan apa nih Mei ya Juni. Semester kedua tuh mungkin aku lebih tetap komoditi karena yang related ke EV ya gitu. Jadi kita lihat ada G20 di Oktober itu pasti concentrate di situ sih untuk renewable resources. Ya, Gitu. ya Don ya. Heeh. Kan memang EV-nya tuh kayaknya bakal naik gitu karena sebagai contoh kan kalau tidak ya juga ya Oktober bener ada yang G20 itu juga tim nih di tahun apa bulannya apa yang berhubungan EV gitu ya. Ya Oke, EV. ada yang mau lu tanya? Ya nih, kalau Don, kayak misalnya sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kan kalau dari year to date gitu ya, sebenarnya IHSG kita masih plus Ya. 5-6% lah. Bahkan kayak di Mei ini yang sempat 2 hari pertama setelah Lebaran itu kita jeblok 10%, tapi sebenarnya sekarang kalau per hari ini kan kita sebenarnya cuma minus 2% doang. Ya relatif kecil lah ya sepanjang Mei gitu kan. Ini kita mungkin masih jauh lebih baik dibanding Dow Jones, S&P yang minus 10%, apalagi Nasdaq minus 20. Sebenarnya kalau dari kacamata time frame itu kan sebenarnya IHSG cukup baik-baik saja. Cuman, nah kayak orang kan udah keburu panik kan, kayak misalnya mungkin after Lebaran itu, kayak Kodon kan lu ini kan apa menggawangi komunitas besar lah ya saham daily gitu kan. Nah sebenarnya pasti banyak dong apa komunitas di situ yang panik gitu pas kemarin itu, jadi kayak galau gitu, akhirnya ya mungkin jadi gimana ya kayak nggak rasional, mungkin cut loss atau HK pas mulai rebound ternyata besok turun lagi. Nah lu gimana nih Kodon, apa secara psikologi lu menenangkan komunitas saham daily ini, ada trik-triknya nggak yang lu kemarin lakukan gitu? Sebenarnya gini Jok, kita tuh sudah mulai respon di 17 April kalau aku nggak salah ingat. Jadi kita 17 April kita udah suruh member kita untuk rest cash. Jadi karena memang aku nganggap ketika kita screening ya harian itu udah nggak menarik gitu. Terus kita antisipasi di bulan Mei ya gitu. Jadi makanya waktu itu kan Jogi inget ya gimana kita suruh orang untuk beli Bastra, untuk beli reksadana gitu kan. Sebelum libur panjang kita suruh mereka untuk sell semua terus masukin ke reksadana gitu. Ya karena aku melihat kayak naiknya udah terlalu tinggi, perbankan juga udah naiknya tinggi banget. Jadi nggak ada potensi upside yang buat aku menarik dan di bulan Mei itu biasanya dividen itu yang terutama perusahaan-perusahaan asing ya. Itu kan dia mulai setor ke luar kan. Kayak Unilever apa itu kan jadi kayak outflow memang pasti di bulan Mei biasanya kan gitu. Jadi aku dari situ aku udah antisipasi duluan sih. Terus ketika pertengahan Mei pertengahan Mei itu MSCI rilis itu kita strateginya switch ke MSCI
Jadi ada 14 saham kalau aku nggak salah, tapi kita pilih cuma 3 saham gitu. Jadi kita lebih tenang sebenarnya Jok, dan kita nggak terlalu jujur ya, kita nggak terlalu banyak main. Kalau biasanya kita satu hari itu mungkin kita bisa trading sampai 7-8 saham, tapi kalau sekarang cuma 2-3 saham. Jadi kita lebih lebih small portion, nggak banyak. Jadi lebih lebih tenang gitu. Kalau kalau tanya No. saham, kita nggak panik sih, karena secara cash kita masih 60-an persen, 60-70%. Jadi masih mungkin ini Dok, kalau untuk investor itu kan beda ya. Investor ketika ini dia buy and go away, ya nggak sih. Tapi kalau dari kita lebih hati-hati gitu, karena kita maunya kan. Mungkin aku antisipasi kalau Juli aku berani, ini Juli aku berani 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 lebih banyak, karena Juli biasanya kita trennya lebih positif. Nanti November kita cangkul lagi gitu. Jadi kayak ya flow, dia punya seasonality-nya kayak gitu kan. Ya Oktober tuh agak turun, November udah di bottom, biasa Desember pasti naik lagi tuh ya, Baik. Desember Januari. Gitu-gitu. Berarti lu ngikutin siklusnya aja gitu ya. Kalau siklusnya lagi bullish ya stock picknya dibanyakin. Kalau lagi bearish ya stock picknya ya sedikit gitu ya. Ya. Diatur seperti itu lebih ya. Ya dalam artian supaya lu nggak hilang feel-nya kan di market gitu. Ya, ya, ya. Ya, apalagi gue dengar-dengar Kodon lagi mempersiapkan sesuatu nih untuk komunitasnya nih ya. Opo. Apa Enggak, itu Kodon? ya ada Lu kendala sih. lagi mempersiapkan hal besar. Enggak besar. Ya simple things, tapi masih P1 ya. Seharusnya sih Juni ini, tapi kemarin kita ada kendala di Android-nya. Jadi iOS-nya udah oke, Android-nya yang belum. Jadi akan mundur lagi. Jadi tidak segampang yang dikira. Oh, Oke, berarti nanti ada ini ya aplikasi untuk komunitas saham daily gitu ya Kodon ya. Dan itu berarti member-member semua bisa pakai apps itu nanti ya. kita kasih 2 option sih. Kalau mereka masih mau yang traditional way, yang kita masih email, masih WhatsApp boleh. Tapi kalau mereka ngerasa mau pakai app, oh ya nggak apa-apa. Tapi mereka punya hak untuk memilih mereka pakai. Sebenarnya sih gini Jo, kalau kayak yang gue bilang apps ini sebenarnya kan kita kadang-kadang kita sharing di Discord itu tentang reportnya analis, ya kan, berbagai sekuritas kita share di situ. Jadi kita lebih nggak banyak chatting, tapi cuman sharing. Telegram sharing berita, terus Instagram ini. Jadi kayak semua kayak orang harus pantau Telegram, harus pantau ini gini. Jadi kayak kalau di satu apps kan lebih enak gitu. Jadi kita maunya semua di satu apps. Itu simple, bukan yang rumit-rumit. Karena buat aku sebenarnya dasarnya ya, kalau kita mau lihat orang-orang itu sebenarnya butuh apa sih, Cok? Butuh stock pick nggak sih? Ya, Ya nggak sih? Kalau kita lihat gitu. Tapi kalau kita bisa kasih dia view yang tulisan kita atau apa yang cepet bacanya. Jadi kayak nggak buat orang pusing. Kalau gua baca reportnya analis report ya dari sekuritas tuh kan bahasanya udah bahasa Inggris, orang males baca kecil tulisannya gitu. Jadi aku merasa kayak nggak semua orang tuh sekarang tuh zamannya instan gitu. Kalau bisa tek baca, kalau misalnya judulnya doang nih, itu sih. oke, nanti teman-teman ditunggu ya appsnya saham daily, tradingnya di Trimega tetap ya. Oh boleh, jangan. Nanti Bill, kita kan juga ada bentar stop loss lah ya, kita ya coming soon lah ya itu ya, ditunggu-tunggu ya, nggak lama lagi kok. Ya, ini loh yang apa? Ini kita pakai aplikasi lain kan, Trimega nggak ada stop loss. Ada kok Don, bentar lagi yuk, tunggu aja. Tunggu nih, ini perjuangan Bro Billy nih. Trimega ini kan secara report udah bagus banget, makronya ada Pak Fahrul ya kan, terus chartisnya ada Hans gitu-gitu, jadi snipernya ada si Untung gitu, terus Jogi bagian ininya lah ya, Billy juga. Bagian Hipura. Nah, jadi gua rasa sih sebenarnya ditunggu-tunggu terus dari Trimega ini. Jadi aku harapanku nanti ditembak aja di stop lossnya ada, jadi lebih enak sih untuk trader ya. Oke. Ya, Doni, Mm-mm. kita sudah menampung isu itu dan sudah kita kerjakan nih. Ini giginya udah masuk gigi 3, gigi 4 lah mulai bulan ini. So, hopefully ya, tapi hopefully buyer kita udah ready semua. Nggak cuma stop loss tapi juga trailing stop ya, fast order, hopefully semua udah
ada semua. Mantap, mantap, mantap. Oke, jadi balik lagi nih ke market ya. Kalau misalnya kita lihat kan tadi, kalau misalnya kayak banking sih agak loyo kan. Padahal kalau misalnya kenaikan suku bunga ini sebenarnya ini pertanyaan klasik sih. Kayak oke, kita udah tahu lah inflasi naik, berarti diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, pertanyaannya sebenarnya sektor apa kenaikan suku bunga kali ini nih akan menguntungkan sektor apa? Mungkin bisa aja berbeda dengan historical ya, tapi kalau menurut kalian nih, nanti menurut Kodon sama Billy, sebenarnya apa sih yang bisa kita ancar-ancar kita lihat dengan kalau ternyata BI rate naikin suku bunga gitu? Apa, Kodon? Aduh, kalau naikin suku bunga sih tetap aja perbankan ya, yang dapat positifnya sih menurut aku. Kalau sisi yang lain sih enggak sih, gitu. Oke, kalau menurut Billy gimana Bill? Yang kali ini bisa diuntungkan? Ya, ya pasti sebenarnya kalau BI rate naikin suku bunga, Jok, ini kan sebenarnya in teori ya biasanya orang agak sedikit akan menurunkan valuation karena kan risk free rate lu kan naik kan gitu kan. Ya. Nah, cuma naik 50 basis gitu ya. Ya it's not a big deal lah ya gua gitu. Jadi sebenarnya stick to blue chip pilihan paling aman sekarang ya, karena kalau gue juga sama teman-teman yang equity fund manager atau apa, dulu ngomong sih di posisi sekarang mereka dalam posisi yang sekarang mau cari aman dulu nih gitu. Karena kenapa? Memang komoditi naik terus gitu kan, PI-nya masih murah dan segala macam. Cuma ini kan bisa dibilang yang ngedorong kebanyakan fund lokal doang nih, Jok. Fund foreign itu kan masih namanya ESG. Nah, coba seandainya bener-bener mereka kebijakannya buat invest di call, mungkin harga saham call sekarang udah lebih tinggi puluhan persen daripada harga sekarang gitu. Sedangkan kita tahu semua fund itu kan punya batasan, Jok, 10% saham. Ya. Tapi ya batu udah 9%. Lu kan harga naik 10%. Yang tuh 9,9. Lu harus jualan kayak gitu kan. Nah, di posisi sekarang ya mungkin mereka cari pegang gitu juga. Oke, big caps-nya ya. Oke, nah kalau misalnya gue geser dikit yang kayak kemarin kenaikan minggu lalu di Dow Jones itu sebenarnya kan di drive dua sektor kan, teknologi dan retailersnya. Sebenarnya retailers ini mungkin 2 minggu yang lalu tuh sempat kaget karena ternyata penjualan Walmart ya nggak sesuai estimate gitu. Nah, tapi ternyata pas kemarin ini banyak retailers kecil yang sebenarnya semua above estimate gitu. Nah, sebenarnya dia kan negara consumer juga lah ya. Amerika itu kan kayak ke the biggest consumer country gitu kan di dunia kan. Nah, kalau Indonesia yang sebenarnya juga konsumsi gitu, mostly gitu kan. Nah, ini kita akan mirroring nggak sih sebenarnya kondisi di sini sama di sana gitu, sehingga ada saham retailers yang bisa kita intip-intip gitu kan, rata-rata masih murah banget ya, masih di bawah juga gitu. Gimana, Bro Bill?